Kadang customer ada yang pakai balik-balik sih itu, ya bikin emosi, naik panai cera. Misalnya itu ada customer kita itu tanyakan lokasi pengantaran tepatnya di mana, dan kita bertanya begitu, dia bilang saja sesuai titik, dianggap kapan itu titik maps itu pasti sudah tepat. Terkadang memang di HP atau di aplikasi yang kita punya itu titik mapsnya tepat, tapi sebenarnya melenceng. Jadi tidak ada salahnya itu kita berikan catatan di situ, blok berapa, atau catatan yang lebih akurat di depan Alfamart misalkan, atau di samping Alfamidi misalkan. Kan tidak ada ruginya pasang kayak kasih kejelasan seperti itu, karena biasanya titik yang kita pasang itu walaupun kita anggap sudah tepat, kadang melenceng. Jadi seperti tadi customer itu titiknya memang sudah pas. Halo, assalamualaikum. Oh, ini dia yang bikin macet-macet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Jadi pada kesempatan ini hari Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Jadi tadi di sini sempat macet ya. Saya cuma mau cek apa penyebab kemacetan, dan ternyata yang penyebab kemacetan itu tadi adalah mobil yang memuat apa tadi ya, mobil yang memuat semen. Jadi penyebab kemacetan itu, dan sudah lancar kembali, sempat macet sebentar sekali ya tadi. Jadi ini adalah orderan kedua, bukan sih? Jadi hari ini kita sudah dapatkan orderan 4 ya, bukan orderan kedua. Jadi untuk hari ini kita sudah dapatkan 4 orderan. Dimana tadi saya sempat ngebit setelah selesai sholat Jumat. Seperti biasa, biasa bangun itu jam 10, karena tidurnya itu jam 5 atau jam 6 ya, baru bisa tidur. Jadi kita akali, karena sudah terlanjur kebiasaan begitu. Jadi saya akali itu ngebit sampai subuh. Jadi dari malam itu saya sempat ngebit sampai jam 3. Jadi pulang di rumah jam 5 baru tidur, jam 11 baru bangun. Dan sholat Jumat sudah itu baru ngebit lagi nih. Sudah dapat 4 orderan. Dan orderan terakhir ini adalah odong-odong ya, harusnya odong-odong, tapi sebenarnya bukan, karena yang bersangkutan ini yang memesan odong-odong adalah salah satu pengendara yang motornya mogok. Motornya ada kesalahan dan mogok, tidak bisa bunyi, sehingga dia pesan odong-odong dan saya tonda tadi ya, saya tonda motornya sampai ke bengkel. Itu untuk orderan keempat. Dan kita kembali lagi ke base camp kita.
di Warkop Daengte nih, Maros. Kita kembali ke base camp untuk masih ada kopi di sana. Kopiku belum habis. Jadi kita mau lanjut ngopi di sini. Kita parkir di samping saja. Oke, jadi HP kita sempat bermasalah, ini agak pecah ya. Sini. Ini bagian sini pecah ya. Dan ini juga. Tadi tidak sengaja menjatuhkan dan pecah. Dan kita mau habiskan dulu kopi. Kopi kita belum habis. Oke, jadi pada kesempatan ini kita masih sementara di base camp. Kita menunggu orderan selanjutnya. Saya mau cek sih pakai topi ya, pakai topi ngebit. Kira-kira kalau saya pakai topi ngebit itu kira-kira orang gacor nggak ya? Kalau kira-kira pakai topi ngebit itu orderan bisa gacor tidak? Kita lihat nanti ya. Oke, akhirnya kita dapat orderan makan bola bale. Ini adalah orderan keempat ya. Jadi kita langsung saja berangkat ke TKP. Oke, muncul ke resto. Oke, jadi rumah makan bola bale ini tidak terlalu jauh ya dari base camp DSM. Makanya biasanya kalau ada orderan di situ, harinya kepada teman-teman yang nongkrong di Warkop Daengte itu. Cuma sih ya kendalanya di sini agak-agak sedikit lama ya ngantrinya. Bola bale. Oke, jadi pada kesempatan ini pelanggan ini memesan beberapa jenis makanan, termasuk ini ada telur sotong goreng tepung, ada nasi goreng siput, dan juga es buah bola bale. Ini adalah jenis makanan yang dipesan oleh customer dan sementara dibuatkan oleh para koki yang ada di bola bale ini. Jadi sementara kita menunggu ya. Sementara kita menunggu pesanan-pesanan ini untuk dibuatkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga kepengen untuk pesan makanan di rumah makan bola bale, bisa melalui aplikasi Gojek. Cari saja di aplikasi rumah makan bola bale. Suasana di rumah makan bola bale ini cukup enak ya. Terlihat juga di sini nampak ada untuk live musik.
Oke, orderan kelima kita sudah beres. Kita selesai antar ya. Kita kasih bintang 5, tujuan aplikasi ramah banget. Oke, jadi kita akan menunggu orderan yang ke-6. Kita akan menunggu orderan ke-6. Jadi saat ini kita berada di sekitar area rumah sakit Lapalaloi. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat kembali orderan. Rumah makan Cak Nur. Rumah makan Cak Nur ini berada di arah naik ya. Oke. Kita cek dulu. Oke, jadi ratingnya cukup bagus, jadi aman ya. Nah, biasanya kan kita juga melihat dari rating customer. Kalau rating customer itu cukup bagus ya, berarti aman. Rating bagus, termasuk dari ini sudah 322 kali dia memesan dengan rating 4,85. Jadi itu membuktikan bahwa customer ini cukup memuaskan ya, artinya cukup baik kepada para customer, pada para driver maksudnya. Karena kita juga driver memberikan rating kepada customer seperti yang saya lakukan tadi. Saya berikan rating 5 karena customer ini lumayan cepat merespon saat tiba di lokasi pengantaran, dan juga sangat ramah. Kasihkan juga tips, jadi ya uang tip juga ya. Jadi tentunya kita akan kasih bintang 5 pastinya. Oke, jadi sekarang kita menuju ke rumah makan Cak Nur yang saat ini berada di sekitar Macopa, dan pengantarannya juga cukup dekat juga di sekitar Macopa juga. Ini rumah makan Cak Nur kayaknya yang pertama kali saya dapat ini. Saya masih belum tahu tepatnya di mana lokasi tepatnya, tapi dekat-dekat sini nih. Kalau menurut dari map sih sudah dekat-dekat sini. Rumah makan Cak Nur. Jadi ini adalah orderan ke-6 kita. Rumah makan Cak Nur mana ya? Rumah makan, ini dia di depan. Rumah makan Cak Nur. Jadi kita tiba di rumah makan Cak Nur. Bisa bercermin di sini guys. Kumpul enggak kumpul, yang penting jangan makan, jangan sampai kurus. Asik. Itu jadi kita geser saja ya, udah ada stop. Oke, kita tinggal menunggu orderan. Kita tinggal menunggu ya. Oke, akhirnya pesanan kita jadi juga ya.
punya pesanan. Jadi kita mulai pengantaran, kita geser dulu, mulai pengantaran. Oke, kita menuju titik pengantaran. Oke, jadi rumah makan Cak Nur ini salah satu resto juga ya yang tidak bekerja sama dengan Gojek. Jadi teman-teman juga sudah bisa pesan di rumah makan Cak Nur ini. Oke, jadi kita melakukan pengantaran ke salah satu perumahan yang ada di dekat pesantren Darul Istiqamah. Di sini ada perumahan Visia. Perumahan Visia. Oke, jadi untuk mengantisipasi supaya data pribadi konsumen tidak dipublikasikan, sebelum kita minta izin saya matikan dulu aplikasi ya. Oke, jadi seperti biasa setelah kita melakukan transaksi, jadi pelanggan tadi itu bayar pakai GoPay. Jadi yang bertambah adalah GoPay saya ya. Jadi biayanya tadi itu 7.200. GoPay saya bertambah dan kita kasih bintang 5. Tujuan sesuai aplikasi, ramah banget, respon cepat. Oke, kirim. Iya. Oke, jadi untuk customer yang memiliki rating bagus tentunya kita akan kasih bintang 5. Kadang customer ada yang pakai balik-balik sih itu. Ya bikin emosi, naik panai cerak. Misalnya itu ada customer kita itu tanyakan lokasi pengantaran tepatnya di mana, dan kita bertanya begitu, dia bilang saja sesuai titik, dianggap kapan itu titik maps itu pasti sudah tepat. Terkadang memang di HP atau di aplikasi yang kita punya itu titik mapsnya tepat, tapi sebenarnya melenceng. Jadi tidak ada salahnya itu kita berikan catatan di situ, blok berapa, atau catatan yang lebih akurat di depan Alfamart misalkan, atau di samping Alfamidi misalkan. Kan tidak ada ruginya pasang kayak kasih kejelasan seperti itu, karena biasanya titik yang kita pasang itu walaupun kita anggap sudah tepat, kadang melenceng. Jadi seperti tadi customer itu titiknya memang sudah pas, tapi dia tetap kasih catatan, nama bloknya berapa, nomor blok, dia kasih catatan. Jadi kita tidak ragu lagi bahwa kita akan salah berkunjung, salah tempat.
Oke, jadi pada saat ini kita sudah dapat orderan sebanyak 6 orderan, dan sisa saldo GoPay kita di akun Rapper Rp241.644.000. Jadi kita lanjut untuk dapatkan orderan yang ke-7. Bagusnya kita ke arah mana ya kira-kira? Kita ke arah Kota Maros atau kita ke arah Grand Mall Maros? Bagusnya kayaknya kita ke arah Grand Mall ya. Kita ke arah Grand Mall saja. Jadi di sekitar Macopa ini sudah banyak juga resto yang bekerja sama dengan Gojek. Jadi kita tidak perlu ragu untuk ngebit di seputaran sini, karena peluang untuk dapatkan orderan juga sangat besar. Karena semakin banyak warung atau resto yang bekerja sama, tentunya peluangnya untuk bisa dapatkan orderan juga semakin banyak. Sebenarnya di Kota Maros ini, di seputaran Kabupaten Maros sudah banyak sih warung yang bekerja sama. Tinggal customer kayaknya yang masih bertahap. Tinggal customer yang masih bertahap sedikit demi sedikit ya. Masih sangat kurang sekali. Menurut saya sih masih kurang sekali. Masih bertahap. Tapi tentu tidak bisa dipungkiri bahwa bertambah atau berkurangnya customer itu besar pengaruhnya juga. Salah satu faktor berpengaruh juga adalah driver. Jadi selama pelayanan driver, kita ini para driver juga harus memberikan pelayanan. Jadi selama customer kita mengikuti SOP, kita juga harus memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai membuat customer marah atau jengkel atau apalah begitu. Ya walaupun sebenarnya banyak customer yang bikin jengkel, tapi kita jangan. Karena customer itu adalah raja, ibarat raja ya. Karena customer itu adalah ibarat raja. Dengan baik. Ingat itu para driver ya, kita harus lebih banyak mengalah. Kalau ada rasa-rasa jengkel atau bagaimana, cukup di dalam hati saja. Jangan sampai dilampiaskan kepada customer sehingga customer itu bisa saja marah dan malah berpindah ke aplikator lain. Jadi kita arah balik Kota Maros saja. Saya lebih besar ya, lebih besar peluang kita dapatkan orderan di dalam Kota Maros, di seputaran PTB Maros. Kita kembali saja ke base kita, tapi tidak menutup kemungkinan sih dalam perjalanan ini kita dapatkan orderan. Akhir-akhir ini saya jarang dapat orderan jarak jauh loh. Saya tetap berada di seputaran Kota Maros saja terus, di Kabupaten Maros. Padahal biasanya dulu sih saya sering dapat orderan jarak jauh, misalnya
pengantaran barang ya, gosen. Misalnya saya dapat gosen itu dari Kabupaten Maros menuju ke Kota Makassar. Kadang malah pernah saya dapat orderan itu dari Kota Maros menuju ke Kabupaten Goa. Tapi akhir-akhir ini ya situasi berubah. Kira-kira orderan ketemu kita apa di? Aduh, gua pelan sekali ya. Oke, sore hari banyak orang lari sore.